Halo rekan-rekan bisnis dan pemasaran, perkenalkan nama saya Pak Yusuf. Saya akan membawakan materi-materi yang berhubungan dengan bisnis dan pemasaran. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang K3, kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis retail. Pada pertemuan kali ini, pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu pengertian kesehatan kerja, faktor-faktor kesehatan kerja, pengertian keselamatan kerja, dan tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu program pencegahan kecelakaan yang timbul akibat kerja dan penyakit kerja. Kasus penyakit akibat kerja yang diberikan oleh JKK pada tahun 2018 masih sangat sedikit, yaitu 25 kasus per tahun. Walaupun masih sedikit, tapi ini harus menurun di tiap tahunnya. Karena apa? Karena semakin menurun, rata-rata kasus per tahunnya menunjukkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia mulai diperhatikan. Pengertian kesehatan kerja. Menurut WHO, kesehatan merupakan sebuah pemeliharaan di mana suatu kondisi untuk menjaga kesejahteraan fisik dan meningkatkan kondisi mental, loyalitas, dan kondisi fisik para pegawai agar mereka tetap ingin bekerja sampai pensiun. Nah, kesehatan di sini tidak hanya dari fisik saja, melainkan dari mental juga. Artinya apa? Artinya kesehatan pekerjanya harus dijamin secara utuh agar produktivitas di perusahaan terus meningkat. Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memandang upaya kesehatan kerja sangat penting untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan, serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan dan perusahaan. Nah, menurut UU ini, perusahaan harus bertanggung jawab atas kesehatan pekerjanya, di mana siapa tahu dari pekerjaan itu dapat meningkatkan efek buruk pada diri pekerjanya. Ada faktor kesehatan kerja. Di sini ada 4. Yang pertama adalah keadaan tempat lingkungan kerja, terus pengaturan penerangan, pemakaian peralatan kerja, dan kondisi fisik, mental, dan pegawai. Yang pertama adalah keadaan tempat lingkungan kerja. Di sini ada poin-poin. Yang pertama, penyusunan dan penyimpanan barang berbahaya kurang diperhitungkan. Nah, ini biasanya terjadi di pergudangan. Pergudangan itu untuk barang-barang berbahaya, seperti limbah, atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar. Nah, biasanya disusun di tempat yang hanya beberapa pekerja saja yang memang sesuai dengan bagiannya yang dapat memasuki ruang tersebut. Nah, itu merupakan salah satu upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan kerja dari pekerjanya. Yang kedua, ruang kerja terlalu padat dan sesak. Nah, jika ruangan kerja terlalu padat dan sesak, jadi pekerjanya itu tidak dapat bekerja secara optimal. Yang kedua adalah pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Nah, pembuangan kotoran dan limbah ini biasanya harus jauh dari sumber air di perusahaan tersebut. Karena apa? Karena dapat mencemari dari air yang dipakai oleh pekerjanya, walaupun tidak untuk dikonsumsi, tapi biasanya air tersebut berhubungan dengan kamar mandi atau dengan tempat wudhu. Yang keempat adalah pengaturan udara. Nah, udara sangat penting dalam ruangan pekerjaan. Di sini harus terjadi filterisasi yang baik, biasanya menggunakan AC atau dengan kipas angin. Pergantian udara di ruangan kerja tidak baik. Nah, biasanya terjadi penyumbatan pada ventilasi atau apa. Nah, itu dapat menyebabkan kinerja dari perusahaan menurun yang diakibatkan oleh pekerjanya yang tidak enjoy dalam menjalani pekerjaannya. Suhu ruangan yang tidak dikondisikan. Nah, suhu udara atau suhu ruangan ini harus dikondisikan. Jadi jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas. Kenapa seperti itu? Jika terlalu panas, pekerjanya tidak dapat bekerja dengan baik karena sibuk dengan tubuhnya yang tidak dapat menahan panas. Sedangkan kalau terlalu dingin, pekerja nanti akan jadi ngantuk. Yang kedua adalah pengaturan penerangan. Pengaturan penerangan ini bagi menjadi dua, yaitu pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. Nah, ini biasanya sumber cahaya ini memang harus diperhitungkan, seperti banyaknya lampu dalam satu ruangan atau ada juga cahaya matahari yang masuk dari kaca-kaca atau jendela-jendela. Nah, itu harus diperhatikan, tidak hanya jumlah lampu saja, tapi penggunaan hording pada jendela kaca juga harus diperhitungkan agar cahaya yang masuk tidak terlalu banyak.
Ya, ruangan kerja kurang cahaya. Nah, ini juga kurang cahaya tidak bagus, artinya terlalu tertutup pun tidak bagus. Terus yang ketiga adalah pemakaian peralatan kerja. Pengamanan peralatan kerja yang sudah rusak. Nah, ini juga pengamanan ini sangat penting. Biasanya pekerja itu menggunakan alat-alat untuk bekerja, tapi pengamanannya sudah tidak ada seperti penggunaan pada mesin las atau pada mesin-mesin lainnya. Nah, itu biasanya ada alat safety-nya. Nah, alat safety-nya itu sudah tidak berfungsi. Nah, itu merupakan ancaman bagi pekerjanya. Yang selanjutnya adalah penggunaan mesin alat yang tanpa pengamanan baik. Nah, ini berhubungan juga dengan yang poin pertama. Nah, biasanya tadi hanya sudah rusak, nah ini malah tidak digunakan untuk mengamankan mesin atau alat elektronik yang dipakai. Yang kedua adalah kondisi fisik dan mental pegawai. Kerusakan alat indera, stamina pegawai yang mulai menurun. Nah, ini juga terjadi bisa akibat pekerjaan atau penurunan akibat usia. Terakhir, emosi pegawai dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi rendah, sikap pegawai yang ceroboh, kurang cermat, dan kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja. Nah, emosi pegawai di sini memang sangat penting. Biasanya perusahaan itu mengadakan seperti gathering atau evaluasi-evaluasi kecil dalam setiap bulannya di sini untuk menjaga emosi dan motivasi dari pegawainya. Jadi tidak hanya secara fisik saja yang tadi sudah saya bilang, melainkan dari mental pun juga untuk menjaga produktivitas dari perusahaan. Ya, keselamatan kerja. Nah, menurut beberapa sumber, keselamatan kerja adalah sarana utama untuk pencegahan kecelakaan cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang bagi tenaga kerja yang menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang maupun jasa. Yang kedua adalah keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaan melakukan pekerjaan. Akhir, keselamatan kerja adalah segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Sampai di poin terakhir, yaitu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Satu, melindungi para pekerja dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja atau siswa. Ya, sangat jelas untuk poin pertama, yaitu tujuan dari K3 ya untuk melindungi dari pekerjanya di setiap perusahaan. Yang kedua adalah memelihara kesehatan para pekerja dan siswa untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Nah, kesehatan di sini kenapa harus dipelihara? Yang tadi saya bilang, semakin sehat dari pekerjanya, maka produktivitas dalam suatu perusahaan atau organisasi itu lebih optimal. Yang ketiga, mengurangi angka sakit atau angka kematian di antara pekerja. Nah, dengan K3 yang baik di perusahaan, angka yang tadi di slide pertama saya jelaskan ada 25 kasus per tahun itu akan menurun jika K3 di setiap perusahaan sudah dilakukan dengan baik dan benar. Yang keempat, mencegah timbulnya penyakit menular dan penyakit-penyakit lainnya diakibatkan oleh sesama pekerja. Nah, ini berhubungan juga dengan kondisi kita sekarang, yaitu sedang masa pandemik COVID-19, di mana perusahaan itu banyak yang meliburkan atau merumahkan dari pekerjanya untuk menjaga di sama pekerja tidak terkena COVID-19, terutama untuk pekerja-pekerja yang sudah terindikasi bahwa terkena gejala COVID-19. Nah, biasanya itu diliburkan atau dikarantina mandiri, atau bahkan dibawa atau dialihkan ke rumah sakit. Poin kelima adalah membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Nah, tadi saya bilang tidak di sini menjadi dua, yaitu fisik dan mental. Fisiknya harus dibina dan ditingkatkan, mentalnya pun juga. Kenapa? Karena fisik yang baik jika ditunjang dengan mental yang buruk, pekerjaannya semangat kerjanya tidak ada. Dan sebaliknya, jika punya semangat kerja yang baik tapi kesehatan fisiknya tidak ada, ya tidak efektif juga dalam bekerjanya. Terus nomor 6 adalah menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Ini harus, dalam setiap perusahaan itu harus menjamin keselamatan dari setiap individu yang bekerja di bagiannya masing-masing. Yang ketujuh terakhir, sumber produksi dipelihara dan digunakan secara aman. Nah, ini juga harus digunakan secara aman. Kenapa? Karena banyak keteledoran yang terjadi atau kecerobohan dari setiap pekerjanya
tidak memandang SOP itu penting yang menyebabkan pada kecelakaan kerja. Makanya harus digunakan secara aman sesuai dengan SOP yang sudah dibuat oleh perusahaan. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan semangat belajar.